Ya, misalnya ini jadi malam ini kita akan konten mistis ya, horor mistis dan yang berkaitan dengan yang hal-hal itu. nyerempet lah. Iya. Nah, tema malam ini kita adalah Dead. wow, Ya. kematian adalah awal dari kehidupan baru. itu adalah pepatah Bro Chandra. Kehidupan di alam yang lain. Jadi kita akan bahas tentang apa nih di kematian ini? Kita akan bahas tentang apa ya? Rigor mortis ya kata Bro Chandra ya. Menjelang kematian. Apa sih itu fasenya ya? Betul. Dan tahu setelahnya juga nanti kita tentang kematian bahasa, ya. Nah, jadi sebelum kita mulai membahas ini, jangan lupa juga support channel kita yang baru, yang kemarin juga sudah kita beritahu ya, yaitu Nerd Bros Musical Project yang isinya adalah titik. All about musik lah ya. Semua tentang khusus musik Khusus musik yang karya dari MBS lah ya. Nah, jadi kali ini kita ada yang kemarin sudah ikut ya, sekarang dia akan mencoba menjadi talent member dari MBS Crew yang terbaru abad ini, tahun ini. Hasil reinkarnasi setelah kematian. Oke guys, ya jadi support juga Alvin ya, beri dia semangat guys. Jangan biarkan dia lengah. Vote ya. Oke, siapa dulu nih mau bercerita tentang kematian ini? Boleh, silakan. Kalau cerita kematian aku ngeri kali gitu. Agak serem. Soalnya Bro Chandra Pak. Soalnya apa nih? Namanya kematian kan orang rata-rata takut lah ya. Takut, tapi apa boleh buat ya, tapi karena kan? Harus mengalami juga. Ya, semua orang pasti mengalami hal seperti ini. Jadi kita ini mau bahas tentang rigor mortis. Jadi rigor mortis itu adalah fase di mana manusia itu menuju kematiannya. Jadi prosesnya menuju kematian. Jadi rigor mortis itu bisa dibilang tahu nggak Alvin rigor mortis? Tahu nggak? Pernah tahu nggak? Dia terdiri dari pernah dua. dengar, tahu sih mungkin sekedar. Yang kamu tahu apa? Gimana rigor mortis? Kalau yang dari yang saya tahu tuh rigor mortis tuh fasenya gitu, maksudnya kalau setiap orang mati atau meninggal pasti ada fase nggak langsung, nah itu nggak yang mungkin langsung mungkin ya ada fase di mana dari dunia ini menuju alam bakal. Fasenya mungkin yang kayak dari orang awam tahu mungkin yang dicabut apa dia kematian itu yang bawa ke sana ya. Malaikat mencabut nyawa. Begitu. Jadi rigor mortis itu apanya ya? Apa namanya tuh? Fase-fase tubuh itu fisiknya. apa ya? Itu istilah ilmiah ya. Rigor mortis. Iya sih. Itu istilah ilmiah. Berarti itu apa sih? Otaknya masih bekerja. Kayak kita, tubuh kita organ-organ kita tuh sudah tidak berfungsi lagi, tapi otak kita masih berfungsi. Biasanya otak itu kan yang terakhir ya. Otak itu yang terakhir yang tidak berfungsi. Kalau yang orang sudah apa. Jadi itu gimana ya? Kalau di sama manusia itu gimana? Katanya ya terjadi halusinasi ya. Halusinasi. Termasuk yang tadi dikatakan Alvin, ya mungkin bakalan melihat malaikat pencabut nyawa ataupun yang lain-lain. Tapi itu iyalah ya, tapi kita nggak bisa itu. Ada yang ini ya, namanya kayak orang kita keturunan Tionghoa biasanya kan. Ya kita dengar dari inilah ya. Dia kayak kalau udah melakukan udah mencapai proses itu, dia tuh agak sedikit ngawur. Itu termasuk nggak sih? Sedikit ngawur ketika memasuki rigor mortis itu. Bukan sebelum ya. Dia udah ngawur. Contohnya dia kayaknya dia udah nampak leluhurnya gitu, nampak yang sebelumnya. udah nampak kayak tadi Selvin bilang
malaikat pencabut nyawa gitu. Itu belum di rigor mortis sih kayak. Iya. Itu belum di rigor mortis. Kalau di rigor mortis dia nggak bisa bicara, nggak bisa apa lagi, nggak bisa ngigau, nggak bisa apa lagi. Jadi buang tabiat ya, buang kayaknya. tabiat, Buang tabiat ya istilahnya ya. buang tabiat. Kita kan pernah menyaksikan proses rigor mortis orang terdekat atau siapapun nggak sih? Kalian pernah melihat langsung nggak sih? Saat-saat sebelum kematian orang-orang yang Oh, maksudnya saat sebelum kematian. kalian pernah menemani? Ya saya pasti saya pernah mama saya. Jadi saat terakhir dia udah napasnya udah yang agak tersengar-sengar sengar gitulah atau gimana kan, atau apa gitu. Akhir dia udah nggak yang ini lagi, udah nggak yang bertenaga lagi mungkin. Jadi terakhir udah itu aja. Iya. Berarti itu sudah nggak bernapas atau masih ada napas ya kayaknya ya? Masih Itu ada napas. udah nggak bernapas. Udah nggak bernapas. Cuman dia yang langsung matanya udah langsung memang tutup udah. Alvin Pernah sih, walaupun ya gimana bilang ya, mungkin belum sampai fase sadar. Dia kayak dulu ya kakek saya sebelum meninggal dia kayak nggak diam, malamnya sekitar jam 12 ya dipanggili nggak nyaut, dia nggak nyaut. Terakhir sempat dibawa keluar, mau dibawa ke rumah sakit rupanya sempat mati, terus hidup kembali. Terus terus mungkin dia nggak langsung apa dia bisa dibilang kayak nafas terakhirnya gitu. Jadi yang seperti ini kayak sudah mau koit ya, sudah mau koit terus sempat bisa apalagi sedikit up lagi tuh itu dia sudah masuki rigor mortisnya belum ya kira-kira itu ya? Itu umur berapa? sekitar hampir 70 sih. 70. Nah, itu agak membingungkan sih kalau kayak gitu. Iya. Apakah dia sudah masuki rigor mortisnya atau belum, kita pun nggak. Karena kadang-kadang kan yang dibilang si Alvin kan kadang soalnya kita udah panggil kan, mungkin kita yang panggilnya udah pasti kita goyang-goyangin badan gitu dalam berusaha, tapi dianya udah nggak bergerak kan, siapa ini si orang ini. Jadi mungkin ada diperiksa nadinya atau apanya gitu kan. Ya sempat diperiksa dia nggak udah kayak orang mati, udah dingin kan, dingin. Ada dingin gitu kan. Berarti itu sempat panik, bawa ke depan dia lah, bawa ke depan mau dibawa ke rumah sakit rupanya sempat bangun terus nggak ada, pikir gini koit. bangun sejenak. Bangun sejenak. Berarti kayaknya udah ini kayaknya udah fase, kayaknya udah mulai fasenya kayaknya. Ya udah mungkin udah Fase awal ya, fase awal. Kira-kira pikirnya tadi udah nggak ada apa, bawa ke depan, gitu. Dia kayak berdiri bingung kan, aku mau dibawa kemana gitu kan. Ketipu nggak gitu kan? Rupanya bohong. Tapi sih memang udah panik sih dulu, panik. Ya kayak gimana ya, kayak memang beda ya kalau orang yang sudah, aku lah saksinya ya kalau sama almarhum mama. Memang udah beda lah kalau udah orang yang, kalau mamaku nggak gitu apa sih. Yang bedanya itu yang ini kakak dari bapak. Jadi dulu dia tuh memang udah yang cakapnya memang udah ada penyakitnya. Dia langsung ini kayak menguning gitu. Atau pigi kan dia langsung menguning. Perubahannya begitu cepat, mungkin ya efek dari mungkin penyakitnya atau apanya. Itu pasti rigor mortis ya. Itu dari mengandung racun itu. Itu rigor mortis. Zat tidak. Jadi dia sebelum pigi itu aku nggak lihat, tapi ada orang-orang di sekitar itu, orang itu lihat. Cuman pas memang udah nggak ada napasnya, beberapa menit itu aku datang. Memang dia udah kaku kan, udah agak kuning. Gitu. Gimana Bro Dodi? Apa sih alasan kamu pengen mengangkat tema kematian ini? Karena penasaran aja sih. Iya. Jadi jangan-jangan kamu pernah. Ya bisa jadi. Nanti mortis rigor. Nah, saya jadi ada ceritanya. Ada cerita begini. Cuma ini termasuk ke rigor mortis atau bukan lah harusnya ya kan. Cuma dia seperti kita itu pernah mengalami kalau kita itu sudah keluar dari tubuh gitu. Istilahnya apa sih? Kalau di apa sih biasa gimana ya itu ya? Apa roh keluar dong itu ya?
roh ya. bisa roh keluar lah. Bisa termasuk Mati suri. Itu kalau kita Tidak yang tahu arah. nah kita yang soalnya kita di dunia yang berbeda kan. Kita di Iya. dunia yang berbeda. Jadi kalau di dunia yang berbeda tuh saya nggak tahu ya. Mungkin kalau ada pengaruh-pengaruh kayak yang bisa membuat roh kamu tuh nggak balik ya, aku rasa kamu bisa yang Iya. udah Ya begitu ya. Mungkin saya tidak di MBS lagi nih. Iya. coba tadi gimana? Jadi begini, ada satu ketika kan, ketika itu saya kan tidur, mungkin ya karena terlalu capek juga lah ya kan, aktivitas sehari-hari gitu. Waktu itu sekitar jam 9 saya tidur, nggak lama tiba-tiba perasaan saya itu seperti saya ketiduran gitu. Oke. Ya bangunlah, lihat jam, oh jam 10 gitu ya, berarti sekitar 1 jam saya tidur. Tapi begitu saya berdiri, saya lihat ke belakang kok ada saya lagi tidur. Begitu loh, di tempat ranjang itu kan, loh kok saya tidur lagi. Seperti melihat jasadnya. Tidur lagi, jadi saya jalan lagi ke arah Pada saat itu kamu gimana? Kamu pasti takut dong? belum, Apa masih udah? Oh. begitu berdiri lihat, loh kok siapa, kok ada ke aku kayak saya gitu ya kan. Jalanlah ke sampingnya, lihat, itu biniku sama anak lagi tidur. Nah setelah melihat mereka berdua, jadi muncul pikiran gini, ih jangan-jangan jangan-jangan ya gitu. Agak-agak gimana juga ya, jadi muncul Parno, ya? rasa, tapi di saat itu juga ada muncul rasa sedih loh. Tiba-tiba kok kayak pengen nangis, jangan-jangan gitu, mau nangis. Jadi cepat-cepat saya turun ke bawah, jalan ke bawah, lihat Jalan ke bawah kayaknya ini prosesnya kan kayak saya enggak, prosesnya ke biasa lantai- aja lah, biasa aja. Ini kan di lantai 2. Kamu seperti terbang apa jalan nih? Seperti kamu Samar-samar, gitu. samar-samar itu Melangkah, tapi ringan. melangkah gitu ya. Tapi ringan Tapi banget. memang rasanya itu cepat sampai ke bawah. Saya buka, soalnya di depan rumah itu seperti banyak suara orang kasak-kusuk gitu kan. Ada apa gitu? Kalau dari jendela atas sudah nggak bisa kelihatan karena kan udah ditutup gordin ya kan. Kacanya kaca aku lagi hitamnya. Saya turun ke bawah, buka pintu. Oh, yang saya lihat tuh, loh, ini kan udah pada meninggal ini. Maksudnya yang ada yang saya kenal, tapi yang dari ini kan yang sudah meninggal. Ngapain ya gitu di jalanan itu, jalan ngobrol-ngobrol. Nggak lama kemudian kayak ada suara suruh balik gitu. Jadi saya nggak tahu itu baliknya gimana, spontan aja tiba-tiba saya bangun. Begitu saya bangun, tak, kayak tersadar gitu, lihat di dinding jamnya ya sekitar jam 10-an juga. Jadi jamnya itu di sekitar 9-10, nggak kemana-mana, sekitar jam segitu. Nah di sini pun adalah air-airnya. kayak ada perasaannya tuh sedih. Betul terjadi. Begitu saya tersadar bangun, kayaknya sedihnya itu masih ada loh gitu. Sedih Betul banget. terasa, Dan capek banget betul. Jadi kalau kayak gitu gimana? Kalau kita melihat dari sisi metafisika ya, dari sisi metafisika MBS ini, itu kita sebutnya itu bisa terjadi awalnya seperti yang pernah kita alami ya. Lucid. Apa? Ketindihan ya, Ketindihan. sleep paralysis. Sleep paralysis. Pernah tahu? Alvin? Oke. Pernah mengalaminya? Enggak ada semua jangan. Semoga jangan. Jadi kalau orang awam itu ketindihan ya. Jadi itu sleep paralysis yang udah terlalu deep ya. Biasa kalau kita, yang saya pernah alami juga, kalau kita sleep paralysis kan kita mau bergerak nggak bisa ya, kita mau bersuara juga nggak bisa ya. Jadi suatu hari saya pernah memaksakan untuk bergerak di tangan saya nih. Saya angkat sekuat tenaga nggak bisa, tapi akhirnya bisa keluar. Gitu. Kuat banget keluar. Tapi saya melihat seperti Bro Rodi juga, saya melihat tangan saya ada dua, satu masih di bawah, satu terangkat gini. Jadi saya sadar nih, ini kayaknya roh saya nih yang mau keluar. Ini kan kalau saya paksa keluar semua,
ya mungkin bisa keluar, tapi saat itu juga saya ada sedikit panik ya. Saya melemaskan kembali dan tangan saya masuk kembali di tangan yang satu itu, dan dia seperti ditarik magnet gitu, masuk betul-betul tepat, bentuk yang tepat, arah yang tepat. Kayaknya yang dialami Bro Dodi seperti itu juga. Sleep paralysis yang mengarah ke arwahnya keluar, mungkin dia bisa mati suri, dan yang kamu alami saat ini, yang saat itu kamu alami kejadiannya bisa termasuk salah satu dari proses rigor mortis juga mungkin ya kan. Iya. Kalau belum deep banget lah. Belum ya, mungkin masih sempat balik. Nah, jadi kalau dalam spiritual mungkin dalam kamu bisa disebut kamu dijemput atau ditarik oleh arwah-arwah sekitar yang ingin kamu meninggoy juga, ya kan, kalau dari segi-segi ya kan, bisa kamu dijemput. Iya. Ya, bukan hanya dijemput malaikat, tapi kadang-kadang kan kita bisa kamu dijemput arwah-arwah yang gitu. Nah, pada saat kamu kembali mungkin ya seperti kamu mungkin ada penjaganya, atau di sekitar kamu tuh ada backupnya. Ada makhluk yang menjaga kamu, atau entah mungkin dewa atau apa. Dia menyadarkan kamu dengan suara bisikan tadi sehingga kamu tersadar alam bawah sadarnya, dan kamu bisa kembali tertarik ke tubuh kamu untuk sadar, atau mungkin kamu dicampakkan oleh dewa itu atau makhluk itu. Bandel ini anak ini. Itu menurut Supaya dia turun ke bawah. sisi spiritual lah ya. Iya. Jadi spiritual yang bisa dipercaya atau tidak. Iya. Jadi kalau Bro Dodi masih belum waktunya meninggal. Bu Alvin belum pernah mengalami hal seperti itu ya? Belum pernah sampai Mimpi seperti nyata gitu. Ya. mungkin pernah kayak mimpi gitu. Coba Dia ceritakan. pernah ya, mungkin udah lama SMP kelas SMK. 1, enggak SMP kelas 1 apa 2. Pernah nginep di rumah teman, memang hawanya agak gak enak pas malam itu, tak kenapa, terus tidur kayak mimpi itu kayak betul-betul kenyataan itu, kayak mimpian aku sama dia keluar cari makan ya. Jalan-jalan kayak nyata gitu mimpi, tapi rasanya kayak tahu bahwa ini mimpi gini. Jadi kamu sadar kamu ada di mimpi itu lah gitu. Nah, udah kayak tahu gitu, tapi entah kenapa kan kebangun Ternyata memang kayak mimpi gitu. enggak bangun dan tak apa terjadi gitu. Bisa kayak pada ngomongnya. Seakan-akan merasa nyata gitu. Nah, ya. Untunglah kamu. Dan rasanya kayak memang kayak tahu kayak pada terjadi gitu. Untunglah kamu enggak sleep paralysis. Terus kalau yang baru-baru kena sleep paralysis bingung ya. Iya. Panik mungkin panik. Tapi kita belum membahas sleep paralysis itulah ya. Nah, sekarang Bro Chandra nih, coba ceritain nih pengalaman kamu tentang hal-hal seperti itu. Kalau dulu saya yang pastinya dulu saya dengan Bro Hansen ini sering inilah ya, main-main ya di kampung halaman kita. Jadi pada suatu saat itu ada kumpul sama teman-teman yang di rumah Bro Hansen, jadi kita nginap juga. Jadi pada saat itu saya ini kurang fit nih, bisa dibilang sedikit demam lah, bisa dibilang demam. Jadi demam, tidur di rumah Bro Hansen. Jadi saya gimana ya, tapi ini ya yang bedanya nih yang saya alami itu beda dari Bro Hansen dan Bro Dodi. Jadi yang saya alami ini, badan saya kan nggak fit nih. Jadi ini kejadiannya malam jam berapa saya lupa. Cuman saya tahu lah kalau orang fitnya entah sadar dan tidak. Jadi posisi saya kan melihat ke asbes itu ya. Jadi ke langit-langit. Jadi pada saya itu saya melihat satu sosok hitam di atas saya. Jadi saya nggak bisa bergerak pastinya, saya nggak bisa bersuara ya, saya nggak bisa bersuara. Cuman tangan saya ini tiba-tiba naik ke atas ini. Jadi posisinya nggak bisa bersuara. Nggak bisa bersuara. Kamu coba bersuara nggak waktu itu? Mungkin nggak. Sebelah aja. Tapi rasanya nggak bisa. Sebelah kiri. Jadi yang bagian dalam. Jadi saya tidurnya udah mentok ke dinding, ya kan. Jadi yang sebelah kanan. Nah, jadi sebelah saya ini ada teman ini. Sebelah saya ada teman. Gempet-gempetan kami tidurnya, kesusun gembung. Jadi gini kan posisinya. Jadi nampak ada
saya nggak tahu lah, lupa lah bentuknya, hitam pokoknya di atas. Udah tuh ya tangan saya terangkat gini aja, terangkat sampai ke atas. Bukan ditarik gini ya. Saya nggak tahu lah, pokoknya dari terangkat. pokoknya bukan ini aja loh, bukan gini loh ya. Heeh. Ini dari sini loh, terangkat loh. Jadi tidur kan, terangkat sampai gini lah berarti kan. Nah berarti sampai gini lah. Bukan ini aja terangkat, jadi ini semua terangkat. Jadi pada saat itu, Kamu ada lihat ada tangan kamu satu? itu saya nggak lihat. Kebetulan saya nggak lihat, jadi saya nggak gini, nggak apa, pokoknya saya fokusnya ke atas saja. Jadi fokusnya ke atas gini kan, namanya orang agak apalah sakit lah ya. Jadi waktu tangan saya udah mentok ke sini, saya baru tersadar. Jadi saya loh, ini tangan saya kok naik. Jadi saya kayak tiba-tiba tersadar gitu dari ini saya lah ya. Mungkin apa sih itu? Entah tidur atau enggak pun saya nggak tahu. Soalnya saya tiba-tiba terbangun gitu aja, tersadar gitu. Terus sudah tersadar, tangan saya langsung tiba-tiba lemes, langsung buk, turun ke kasur. Nah, seperti itu. Jadi saya melihat ke atas itu udah yang biasa aja. Udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada lagi. Kebetulan saya memang nggak melirik, tangan saya ada 2 atau apa, nggak ada. Cuman saya nggak bersuara, badan saya nggak bergerak, tapi pun saya nggak berusaha bersuara, nggak juga. Cuma setelah itu agak berpikir juga ya. Iya, apa saya dia kan gitu. saya udah habis apa itu saya nggak langsung tidur sih, saya bisa gini ya, bisa gini. Padahal teman saya di samping. Gitu. Itu pertama kali. Nah, itu nyata banget, itu nyata loh. Itu saya apa loh? Saya pastikan itu nyata soalnya. Naiknya itu tiba-tiba saya tersadar langsung turun, buk gitu. Soalnya saya terasa kok tangan saya menghantam ke kasur. Berarti seakan-akan ketika kamu sadar kekuatan yang mengangkat atau menopang tangan kamu itu hilang seketika ya? Iya, hilang seketika. Jadi mungkin itu gimana ya? Apa sih itu namanya kayak gitu? Nah, itulah yang kita susahnya. Iya, susah. mengetahui. Ya kalau kita bilang ya misalnya spiritual ya kamu ya pasti digangguin lah ya kan kita. Soalnya ya namanya visual saya namanya orang sakit lah ya. Kadang-kadang orang sakit itu kan indranya kan jadi sensitif ya. Ya kaitan kita ini kan sakit kan berarti seperti orang sakit yang sudah mau meninggal kan itu termasuk ya mengalami transisi dari alam kita ini ke alam bawah sadar itu. Nah jadi Alvin ada pertanyaan nggak nih tentang apa yang sudah kita bahas beberapa tadi? Mana ya? Mungkin kalau hal-hal yang kayak gitu mungkin banyak yang mengalami. Cuman bagaimana cara orang itu menanggapinya? Mungkin ada yang panik, mungkin ada saya ketindihan nih, tenang itu kan. Cuma kalau kayak orang panik itulah, kan begitu nampak orangnya keluar nih, keluar, kok gitu kan panik itu. Kalau misalnya larinya makin jauh itu, apakah akan balik atau enggak gitu? Iya. Ya, kadang kan juga iya sih. Yang itulah yang perlu bisa dibilang beruntung. Nah, kadang kan kalau udah makin jauh kan kesadarannya mungkin udah melemah gitu. Bener. Iya Jadi sih, bisa juga sih yang kamu bilang Alvin, mungkin koneksinya sudah jauh ya, Jadi sinyalnya sudah begini. Iya kan. Terkadang kita mimpi itu di suasana itu jalan ini namanya. Nanti ketika itu tiba-tiba jalannya bisa berubah. Kadang ya kan, bisa ke kok udah bisa sampai ke sini. Situasi dan kondisinya bisa berubah. Maksud semakin jauh mungkin itu ya maksudnya ya. Seperti dia teleport juga ya kan. Jadi makanya bisa dibilang manusia itu otaknya ini sangat unik sekali. Jadi kesimpulannya begini guys, kita kan, tapi kalian bilang rigor mortis kok bisa sampai lari ke sini. Jadi kesimpulannya gini, kita kan belum pernah meninggal juga nih, ya kan? Ini masih menjadi tenaga kami sih. Yang kita bahas itu apa yang terjadi pada otak kita ketika proses rigor mortis, ya kan? Kalau rigor mortis kan kita udah tahu lah proses-prosesnya pembusukan dari tubuh-tubuh kita dari sekarat sampai meninggal gimana. Tapi yang paling terakhir kan otaknya. Dan yang menjadi teka-teki awal kita kan gara-gara kita pernah melihat film rigor mortis juga, ya kan? Rigor mortis. Iya ada di situ dia mengalami proses rigor mortis, tapi otaknya ya ada hal seperti itu, halusinasi seperti itu. Jadi ini yang kita mencoba bahas ya.
apa yang terjadi pada otak kita ketika proses rigor mortis. Ternyata ya mungkin hal-hal seperti ini juga. Jadi itu kan fasenya ya rigor mortis. Berarti setelah rigor mortis mungkin beberapa detik atau beberapa menit dia baru benar-benar ini ya. Iya. Nah, jadi hilang lah dia otaknya itu masih berfungsi. Begitu dia game, kira-kira dia tahu nggak kalau dia itu sudah Meninggal. sudah meninggoy. Ada yang bisa kalian Karena kalau menurut tradisi ya, tradisi Tionghoa gitu, Cina, kan ada istilahnya setelah 7 hari dia baru tahu kalau dia telah meninggal gitu. kamu pernah dengar tuh nggak Afid? Ya kalau dari yang saya tahu Tradisinya tradisi kan gitu. biasanya tuh waktu kita dengan motor itu berbeda. Kalau nggak salah 7 hari ya. Kita 7 hari, mereka 1 hari. Jadi kayak begitu apa mereka nggak langsung tahu mungkin. Kamu pernah dengar hal seperti itu ya? Iya. Jadi kalau kita sih sudah seperti 7 hari mungkin dia mengalami apa dulu ya? Iya. Transisi mungkin belum langsung Iya. jadi arwah. Ya bisa dibilang sedikit banyaknya prosesnya kayak Bro Dodi ini. Iya sih, Nah, iya sih. Sedikit banyak kayak Bro Dodi yang tadi. Jadi ya masih bisa dibilang, tapi mungkin itu kalau saya bilang itu tergantung inilah mungkin ya, tergantung individual masing-masing lah. Mungkin ada yang cepat sadarnya, mungkin nggak harus yang 7 hari ya, mungkin ya. Jadi mungkin ada yang cepat sadarnya kayak Bro Dodi tadi lah, ya kan? Dia kan antara sadar dia ini yang gimana sebenarnya kan, dia ini yang gimana, dia cepat sadar. Ada yang kan mungkin, ada yang enggak, kayak tadi Bro Alvin bilang bisa dari lari sampai ke ujung, ya kan? Nggak tahu, jadi terakhir nanti dia mau balik, dia udah nggak ada jalan atau gimana, ya kan? Sampai itu tergantung individual masing-masing kayaknya, individu masing-masing seperti itu. Jadi ada dari kesimpulannya berarti gini ya, Bro Chandra ya. Berarti seberapa besarnya pengalaman atau tingkat kesadaran kita tentang mungkin alam bawah sadar ini atau proses-proses seperti ini akan sangat membantu kita bagaimana kita bisa cepat sadar atau enggak kita meninggal ya. Mungkin yang nggak pernah mendengar atau mendalami metafisika atau apa kan mereka ya udah biar aja gitu kan gitu. Nggak tahu nih mengikuti masih proses yang sebagaimana terjadi aja. rasanya pun dia nggak bisa membedakan. Tapi kalau menurut saya kalau yang udah yang paham metafisika ya, yang udah paham yang hal-hal seperti itu, apalagi salah satunya si paralyze, mungkin kita akan berbeda sih kayaknya. Kita akan berbeda. Jadi kalau kita nanti ke fase itu, mungkin kita akan istilahnya cepatlah sadarnya, ya kan? Mungkin kita yang di sana cepat sadarnya, mungkin ya kita bisa dibilang gimana ya? Bisa yang berusaha mencari jalan keluar. Kan ada orang yang ya biasanya kan orang kalau udah meninggal tuh Bingung. yang udah pasrah ya, gitu sih kan biasanya, ya kan? Mungkin kita nggak jadi gentayangan Iya. atau gimana. Tapi ya sekali lagi ya itu cuma pandangan kita lah ya, sebagai apa ya? Ya, belum pasti juga. Belum pasti. Jadi kita kan belum mengalami hal seperti itu. Seperti itu. Berarti kalau kita meninggal karena kerusakan otak atau kecelakaan yang di kepala kita atau menghancurkan, atau mungkin kita nggak mengalami halusinasi rigor mortis ini, mungkin Langsung tenang. langsung tit. Kan ada itu yang dihantam sama kontainer, Entah apa. kan pecah langsung. Enggak sih. Mungkin sakitnya pun nggak terasa dia ya. Langsung aja. Oke guys, jadi mungkin sampai di sini dulu. Coba kalian berikan juga tanggapan kalian atau cerita kalian di kolom komentar guys. Kita juga pengen dengar ya seperti apa. Nah, jangan lupa di subscribe. Like, komen, Dan share ya. Nah, jangan lupa tekan Tombol lonceng notifikasi. Agar selalu tahu video-video yang terbaru ya.
Iya, benar. Ya, Ditunggu ya. betul. Tetap dukung dan support Channel. Afin. Chip Edmond. Chip Eno. Oke. See you.